Harimau piaraan, sama halnya dengan hewan-hewan piaraan mistik, adalah makhluk halus yang tidak dikandangkan dan tidak pula dihela pada seutas rantai kalau berjalan-jalan di waktu malam. Makhluk halus ini dipusakai jelubuk dari ayahnya yang juga sudah meninggal. Tidak terlalu banyak, tetapi ada sejumlah penduduk di Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi yang punya piaraan hewan atau orang halus. Begitu juga beberapa penduduk di pulau-pulau lain kepulauan kita ini, termasuk di Cirebon, Maluku, Kalimantan, mungkin juga di bagian-bagian lainnya. Orang yang mempunyai simpanan ditakuti atau dibenci oleh orang-orang lain. Ada kalanya diperlukan untuk meminta bantuannya. Banyak di antara para pemelihara ini dapat menyuruh piaraannya apa saja, dari yang baik sampai kepada yang paling jahat, untuk kepentingan diri sendiri atau atas permintaan orang lain. Boleh dikata, semua penduduk di desa-desa perbatasan mengetahui siapa-siapa yang punya simpanan. Itulah makanya mereka juga tahu bahwa Jaharangan, ayah Jalubuk, yaitu kakek Erwin, punya piaraan. Dan yang dipiara itu seekor harimau. Bisa nampak pada malam-malam tertentu dan dibawa bercengkrama oleh yang memilikinya. Hilman pada mulanya mendengar-dengar, kemudian mengetahui bahwa Jalubuk punya piaraan seekor harimau. Kelebihan piara Jalubuk adalah kemampuannya merubah-rubah rupa. Kawan-kawan sesekolah selalu membisik-bisikan Erwin sebagai anak orang yang punya piaraan. Ia pun mendengar bisik-bisik itu, tetapi dia tidak menghiraukannya. Sudah nasib, mau apa? Bukan dia yang piara dan bukan pula kemauannya. Tidak terpikirkan olehnya di kala itu bahwa pada suatu saat mungkin dia harus menggantikan hobi atau ikatan ayahnya itu. Itulah makanya ia teringat pada peristiwa itu ketika ia menceritakan tentang kematian ayahnya. Semuanya bagaikan terbayang dan terdengar apa yang terjadi pada hari itu. Erwin, kau anak ayah yang paling tua. Tiada jalan lain daripada mewarisi harta yang sedikit ini, kata Jalubuk. Dan Erwin diam saja. Kau piara dia baik-baik, nak. Tak ada kekayaanku yang lain. Meskipun hanya seekor harimau, dia bisa membawa kebaikan bagimu. Erwin tidak juga menjawab. Kata ayahnya lebih jauh. Memang ada pula resikonya, nak. Ayah menyesal akan ini, tetapi ayah tak dapat merubahnya. Di saat-saat tertentu, dia masuk ke diri kita. Di situ, Jalubuk pula yang terdiam. Dia terharu sekali, sedih tak kepalang. Dia sudah merasakan bagaimana rasanya dan akibatnya kalau piaraan itu sedang masuk ke dalam dirinya sendiri, dan dia tak mampu menghalau piaraannya itu. Ada hari atau malam-malam tertentu, tetapi kadang-kadang dia masuk tanpa memilih hari, yaitu kalau Jalubuk lupa atau terlambat memberinya makan atau melanggar sesuatu larangan. Dan larangan itu ada beberapa macam. Norma, istri Hilman, mengatakan kepada Erwin bahwa kamar untuknya telah disiapkan oleh Bibi Munah. Bagus kamar itu. Erwin merasa senang. Apa yang dilihatnya bisa menjadi satu ukuran bahwa sahabatnya sudah mendapat kemajuan hidup di Jakarta. Erwin istirahat, petangnya mandi, dan kemudian makan malam bersama. Setelah itu mereka mengobrol-ngobrol. Dan Hilman
selalu ingat akan apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Ayahnya telah meninggal. Jikalau tidak menyimpang dari kebiasaan, maka Erwinlah kini pewaris. Artinya, dia memelihara harimau bekas milik ayahnya. Jam 22, barulah Erwin masuk kamar untuk tidur. Tetapi dia tidak dapat tertidur. Sudah jam 24, tak juga datang kantuknya. Dia membuka buku-buku, dan disitulah terjadinya. Dia lihat apa yang tidak boleh dia lihat pada jauh malam. Gambar harimau berwarna. Napas Erwin jadi turun naik. Dia coba menahan. Dia berpikir waras sebagai biasa. Malu kalau sampai ketahuan. Tetapi akhirnya tak terlawan olehnya. Dia mengaum lagi. Terdengar oleh Hilman dan istrinya Norma. Erwin menyadari bahwa ia sedang mengaum, bahwa suara itu besar dan menakutkan. Tentu didengar orang-orang kalau mereka masih terjaga. Bahkan mungkin mereka akan terkejut dari tidurnya. Hilman merasa takut, walaupun dia sudah banyak mendengar kisah semacam itu. Ini untuk pertama kali dia mendengar. Datangnya dari kamar Erwin. Takkan keliru. Tetapi dia tekan rasa takutnya supaya istrinya jangan turut tambah ketakutan. Harimau, itu suara harimau, kata Norma istrinya. Ah, biar saja, barangkali ada macan sirkus yang lepas. Kan sedang ada sirkus dari India di dekat Monas. Tak mungkin, coba dengar baik-baik. Tapi suara harimau itu tidak ada lagi. Bukankah betul kataku, dia sudah berlalu pula ke tempat lain, kata Hilman. Tetapi baru saja dia selesai berkata demikian, maka suara raung itu terdengar lagi. Kini lebih kuat dan jelas benar datangnya dari dalam rumah itu juga, dari kamar Erwin. Aku takut, kata Norma. Suara itu memang mengerikan, benar-benar suara harimau yang membuat hati jadi kecil dan kecut. Dan di dalam rumah itu sendiri, di dalam rumah Hilman.